Halo guys, selamat pagi. Sekarang lagi ada di Unpad di gedung rektoratnya. Saat ini Bilik dan bersama Mitra sedang mau melakukan seminar dan workshop untuk mewujudkan kampus inklusif di Unpad Jatinangor. Bersama saya Zulhamka Julianto dan ada Kang Tri dan ada Teh Pipi. Kita lihat astagfirullahaladzim, ada Teh Rere dari HWDI, kita dari Bilik. Semoga kegiatan lancar. Yang lain udah pada di atas. Semoga dilancarkan hari ini. Ikutin terus sampai akhir. Sekalian naik aja, Kang Tri. Cahaya. Nah, ini kita lihat ya bahwa masih aman sih sebetulnya kalau untuk yang kursi roda, tapi kurang ya, sama ada belum yang lainnya, posisi-posisinya belum ada yang sesuai. Kita lihat langsung ke Universitas Pajajarannya sambil ya. Ada jeglongan. Kaget. Itu lihat tuh di Unpad. Kita udah sampai Unpad. Dan istri saya. Kita lihat. Pak, ke yang bentar. Kita tamu wajib lapor dulu sebelum kita langsung ke lantai 2 ya? Yang Sawalaya. Sawala. Oh, di mana? Oh, gitu, siap. Terima kasih. Guys, udah sampai guys. Nah, di depan Balai Sawala. Ikutin terus yuk. Maaf. Live aja Kang. Cahaya jangan di ini. Oh ya. Iya. Siap. Ini apa? Bilik aja lah ya. Nah. Siapa namanya? Nur Subhi. Nur Subhi. Nur Subhi. Saya ini absen dulu. Absen dulu. Ya, bilik. Oh ya, siap. Baik-baik, tanda tangan dulu ya. Absen dah. Ayo. Guys, udah registrasi. Sekarang kita masuk ya, Kang Tri ya. Kita masuk persiapan untuk seminar. Dan ini lepas banget jam 9 mulainya. Lumayan macet dan tadi ada sedikit inilah pokoknya. Ngepas banget ya. Makasih. Bapak tamu undangan saya hormati, khususnya dari Bilik. Terima kasih Bu, selamat pagi. Pertama, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan kita pagi hari ini dalam acara yang sangat membahagiakan dan membanggakan, bahwa hari ini kita akan melakukan seminar dan workshop mengenai inklusivitas dan audit aksesibilitas kampus Unpad. Setahap demi setahap membangun akses ya untuk teman-teman kita yang juga memiliki hak untuk menikmati pendidikan di Universitas Pajajaran. Jeng enjing sampurasun. Ya, apa sih mereka berasal dari mana? Apa yang dialaminya? Bagaimana kesehariannya? Apa yang sedang dia lakukan? Mengapa bisa demikian? Tantangannya apa aja sih? Lalu nanti yang paling utama, masa depannya bagaimana dengan seorang penyandang disabilitas itu. Nah, ketika hambatan itu hilang, internal dan eksternalnya, next lagi kita akan menjadi hidup mandiri. Nah, penyandang disabilitas bisa mandiri dan bisa menikmati haknya sama seperti orang lain dan bisa berpartisipasi aktif dan terlibat di tengah masyarakat. Dan di sini saya mau mengambil contoh boleh di memang bisa belajar dan mudah-mudahan seperti harapan nanti ya, kampus-kampus saya belajar dari dia bagaimana mewujudkan kampus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
komponen yang akan mendukung menjadi inklusif itu di dalam dunia pendidikan. Hari ini saya berbicara tentang inklusivitas, tentang aksesibilitas di Malaysia. Kalau Malaysia itu sejak 2008 sudah menandatangani Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD yang mereka aplikasikan di tahun 2010. Kalau di Indonesia mulai mereka mungkin di Indonesia itu harus berpikir keras ya Bapak Ibu. 2010 baru memulai, 2011 baru memulai dan baru meratifikasi CRPD itu di Indonesia 2011. Mungkin ada kebijakan lain antara Malaysia sama Indonesia. Next, aksesibilitas fisik di ruang publik di Malaysia itu harus mencakup ini semua. Jadi harus ada jalur landai, ada lift dan tangga dengan tanda braille. Di liftnya itu biasanya sudah ada logo kursi roda OKU, maka lift itu diprioritaskan yang boleh masuk ke dalam situ adalah penyandang disabilitas. Pak Anto, Bu Ratna, dari Bilik ya, dari Bandung. Menarik paparannya, barangkali Pak Anto kelihatan hasilnya mungkin Anda semua sharing pengalaman waktu melihat bagaimana disability itu di luar negeri ya, tapi juga sudah ada komen-komennya dulu. Cuman yang tadi belum di-mention barangkali tentang SDM yang tadi. Kalau di kampus luar, setahu saya dari teman-teman itu bukan semuanya, gitu. Tapi memang ada seperti asesmen kayak gitu untuk memastikan dia perlu pendampingan atau tidak, yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosennya. Jadi memang SDM itu menjadi sangat penting bagi teman-teman disabilitas untuk bisa mengakses dunia perkuliahan, bahasa untuk bisa istilah penyebutan yang belum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 masih pakai tuna. Kalau sekarang hambatan pendengaran, hambatan sensori. Modifikasi ini bisa dilakukan dengan contohnya tadi misalnya ketika deteksi awal Unpad sudah melihat bahwa ada teman netra yang akan berkuliah di prodi tertentu misalkan. Nah, bagaimana mengantisipasinya untuk teman netra ini bisa ikut berpartisipasi dalam perkuliahannya. Nah, di sini bisa saja dilibatkan, tadi saya menyampaikan adanya program asisten komandan yang dimana nantinya dari mahasiswa untuk mahasiswa. Saya adalah MDM, saya adalah divisi advokasi di Presiden Center. Ya, tadi saya apresiasi proses kali buat teman-teman regenerasi saya yang telah menjadi transfer tadi cukup bagus. Nah, tentunya mengalami kelumpuhan pada menggunakan alat bantuan seperti kursi roda dan jangan pakai kru ya, atau pakai tongkat walker itu alat bantu jalan ya. Terus mengalami kelumpuhan pada anggota tubuh tertentu, misalnya para plegia, hemiplegia, yang itu disebut lumpuh. Kalau saya kan tidak lumpuh ya, saya tidak ada kelebihannya. Terus keterbatasan dalam mengontrol otot atau gerakan tubuh, misalnya akibat cerebral palsy. Teman-teman yang cerebral palsy kan pilih dokter tunanetra pertama di Indonesia. Selain itu saya juga fasilitator muda di F2H. Saya minta dari apakah mahasiswa atau dosen di sini yang bersedia untuk langsung praktek dengan saya? Ada? Kita 1 atau 2 orang? Boleh. Ada mahasiswa. Mungkin kami perwakilan dari mahasiswa Universitas Pendidikan. Perkenalkan nama saya Revalina dan ada teman juga. Semuanya perkenalkan saya Kinanti Afiansyah. Kalau dari saya sendiri mungkin sebelumnya karena belum pernah berinteraksi secara langsung dengan teman-teman, jadi saya belum tahu bagaimana kira-kira bersikap atau untuk berinteraksi langsung. Naiknya ke mana situ ya? Tadi naik ke di sini, kita naik dulu, nah kita naik ya, kita naik, nah kita naik lagi, udah naik turun lagi gitu, dan udah, itu kan, pasti susah turun kalau udah naik gitu. Nah, itu turun lagi. Nah, itu terasa dari tangan teganya gitu. Mungkin tanpa berlama-lama, Bu Zubaidah bisa langsung saja
menyapa dan kemudian memaparkan apa yang tips dan trik ya, dan bagaimana UB di dalam menghadapi tantangan dan membangun layanan disabilitas untuk kelompok disabilitas menuju kampus inklusif. Sudah bisa terlihat screen saya? Iya, Sudah, Bu? Sudah terlihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tahun 2009 ya, kita punya hanya satu mahasiswa tercatat, kemudian naik cukup tinggi di tahun 2017, tapi mana di sini ada Jawa, dan kemudian dilanjutkan dengan SLTPI, yaitu dari Universitas di ULD. Kemudian setelah kita mampu merumuskan layanan, kadang kita harus memonitor, mengevaluasi, dan menjamin kesinambungan. Yang lain barangkali berbeda. Maka di sini ULD harus terus berinovasi bagaimana caranya memastikan aksesibilitas dan akomodasi proses pembelajaran. Selamat pagi, siang. Ya, saya di sini saya seorang tuli, saya memiliki identitas sebagai seorang tuli. Saya di sini memiliki hambatan pendengaran visualnya. Kalau misalkan ada orang yang hard of hearing atau orang dengar pun biasanya kan mereka identitasnya mendengar. Individu itu ada kekurangan atau rasa kasihan. Padahal sebetulnya dari individu itu memiliki kemampuan yang beragam. Ada berada juga. Saya berharap ya semuanya bisa menjadi lebih inklusif, tidak hanya di bidang pelayanan dan dosen saja, tetapi semua staf juga bisa seperti sama. Saya ingin biar nggak kaku ya, bagaimana kabarnya hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang terhormat, bagaimana hari ini kabarnya? Apakah baik-baik? Baik ya, oke ya, sudah tahu ya apa saja. Mungkin banyak juga artis-artis yang sekarang udah speak up gitu ya. Kayak ada Marsyanda yang punya bipolar gitu. Terus ada beberapa bintang film juga sekarang udah mulai menyuarakan ya. Nah, ada juga yang lainnya itu seperti schizophrenia, ada anxiety. Itu kayaknya kalau anxiety itu banyak banget ya. Pertemanan gitu. Jadi kita punya statement. Jadi lebih ke ini aja sih. Bingung ya. Oh, teman-teman aku, saudara-saudara aku banyak juga nih yang kena mental gitu. Jadi cari ilmunya gitu, cari ininya gitu. Apa wawasan untuk bisa berkomunikasi gimana sih gitu. kita sudah beres. Sekarang kita mau makan siang dulu. Siap, terima kasih. Jadi satu. Monyok. Ya udah, ayo kita makan dulu. Makasih banyak Bapak. Karena Ya Pak. kemana? Jadi di bilik itu ada hubnya, ada kumpul-kumpul gitu. Kasaha gitu apa ambil bilik gitu. Bisa ke saya boleh, boleh. Guys, sekarang sebelum masuk jam 1 untuk audit aksesibilitas di Universitas Pajajaran di beberapa gedungnya, tentunya kita sebelum masuk mau difoto dulu sebelum ini dia bendera atau apa Universitas Pajajaran. Nah guys, kamu lihat di depan itu adalah kayak mobil antar jemput para mahasiswa untuk berkeliling di wilayah lingkungan lingkungan dari Unpad, kawasan Unpad. Nah, tapi sayang sekali itu tidak aksesibel, tidak bisa memberikan mengakomodir untuk penyandang disabilitas dari ragam disabilitas, hanya tertentu saja yang lebih kepada disabilitas yang non fisik gitu ya. Kalau yang disabilitas fisik tentunya besar kemungkinan akan kesulitan untuk mengakses kendaraan tersebut. Maka dari itu perlu adanya perubahan secara signifikan dari pihak Unpad untuk bisa mengkorelasikan agar segera tersegregasi terimplementasikan mewujudkan kondisi kendaraan yang akses bagi
kelompok rentan. Dan tadi sudah disampaikan dalam paparannya oleh saya sebagai narasumber bahwa ada praktek baik yang dilakukan oleh pihak BPPK Cileto yang bisa diterapkan dalam penerapan pengadaan kendaraan yang inklusif. Nah, tentunya bagaimana hal itu bisa dilakukan? Tentunya harus ada politik will atau kebijakan dari pemimpin. Kalau di kampus berarti rektoratnya harus berpihak kepada kelompok disabilitas. Belum mulai. Oh, ternyata kita kumpul lagi jam 1. Ternyata belum mulai. Nanti setelah keliling kita dulu lagi di kumpul lagi. sini Oh iya, betul. Hasil. Ya. Nah, mungkin santri mau fokus mengakses website nggak? Habis jalan-jalan. Hah? Habis jalan-jalan. Mau jalan-jalan dulu, mau ikut Iya. dulu. Oh Iya. ya udah boleh. Rugi nggak jalan-jalan. Oke, baiklah kalau gitu semua ikut jalan-jalan dulu. Terus nanti setelah sambil mungkin nanti kemarin nanti coba website ya. Boleh. Ada. Ya, cuman yang menjadi pemikiran saya nih odong-odong kita Iya. aksesibel enggak untuk teman-teman gitu loh, ya kan? Ya kita lihat dulu aja ya. Ya. Kalau ternyata nggak bisa, kita support pakai mobil aja. Oke. Sesuaikan saja bulan.